Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel TRT Project Surabaya. Lanjutan kedua dari pemasangan full pengapian Tiger di Honda CB ya. Jadi ini pengapian full Tiger beserta saya tambahkan relay dan komponen lainnya saya pasangkan di Honda Tiger, mulai sepul, CDI, kiprok dan koil. Bagaimana saya mengaplikasikannya, silakan ditonton video dari awal sampai akhir, jangan di skip ya biar teman-teman paham. Jadi ini mesin sudah basic, dirubah Tiger mulai askruk sama block up-nya ini udah pakai Tiger. Nanti saya jelaskan satu persatu komponen apa saja yang saya pasang di motor ini. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat video tutorial seputar otomotif. Oke lanjut, mohon maaf bila saya uploadnya lama dari part 1 yang terus ke part yang kedua ini, soalnya masih sibuk dengan pekerjaan sehari-hari di bengkel. Alhamdulillah ini tadi ada sedikit waktu kosong, garapan udah mulai longgar, saya sempatkan buat tutorial ini atau buat konten ini supaya teman-teman yang lain bisa meniru atau buat contoh ya, kalau mau rubah pengapian di motor CB kesayangan kalian. Ini intinya kalau CB GL100 dan GL series sama, bisa seperti ini. Dari kemarin nggak sempet buat konten soalnya ya seperti ini, garapan di bengkel masih lumayan. Hari ini sekarang garapan udah mulai longgar, alhamdulillah udah bisa buat konten lagi. Oke lanjut ke pembahasan satu persatu tadi. Jadi nanti akan saya jelaskan satu persatu, mulai spare part apa saja yang saya pasang di sini, saya aplikasikan di sini, mulai dari depan sampai belakang, terus ke bagian sepul magnet saya pakai apa, nanti saya akan jelaskan satu persatu dan kegunaannya apa. Kalau bahan seperti biasa saya memakai ori copotan Honda Tiger, saya pisahkan seperti ini ya, saya pisahkan seperti ini, nanti saya rakit ulang. Kenapa saya pakai bahan ori ya, seperti biasa kalau pakai bahan kabel baru itu rawan konslet atau kebakar atau ngefong. Intinya kalau kabel ori bawaan Jepang itu umurnya dan masa pakainya itu lebih lama. Soalnya kabel bawaan Jepang itu kadang kalau tembaganya udah hitam itu masih awet. Kalau kabel sekarang, contoh kabel-kabel yang seperti ini, nggak awet. Ini juga bahan kabel. Jadi saya anti pakai bahan-bahan imitasi ya kalau khusus kabel, apalagi kalau soket-soket. Jadi ini soket kiprok dan
soket CDI saya juga memakai ori. Oke, lanjut dari yang depan dulu ya. Holder seperti biasa saya memakai holder andalan Vixen KW, ini carinya gampang. Kenapa saya pakai Vixen? Soalnya kalau Vixen itu full ke lampu ada di kiri semua ya, jadi kanan tinggal pakai tombol double starter aja kalau ada double starternya. Terus lanjut di bagian sini seperti biasa saya selalu memasang soket. Jadi ini mulai soket holder kanan kiri, sepedo dan lampu depan selalu saya kasih soket biar kalau teman-teman mau bongkar motornya sendiri itu gampang. Lanjut lagi bagian kontak, saya memakai kontak kabel 4 seperti biasa. Ini soket buat ke klakson, ini besok biar dikasih dudukan buat klakson dulu. Ini belum saya pasang klaksonnya. Ke belakang lagi nih coil ori copotan Honda Tiger. Terus ini flasher atau otomatis rating saya pakai CR7. Dan ini yang komponen wajib untuk motor-motor persebian, 3 buah relay. Jadi dua buah relay ini fungsinya untuk lampu jauh dan dekat, terus yang ini untuk klakson. Kenapa saya pakai relay? Karena khususnya kalau motor-motor sekarang ini di dunia perherekan kebanyakan memakai lampu LED, khususnya seperti daymaker dan biled ya. Fungsinya relay ini supaya dia tegangannya stabil dan supaya kalau pakai lampu daymaker itu awet di lampunya. Contoh kayak ini Scorpio pakai lampu daymaker dan Speedo Mini ini nggak dipasang relay, rusak lampunya, soalnya itu pengisiannya belum full DC, ngawur yang pasang itu. Terus ini saya tambahkan relay dan kiprok kan sudah dirubah full wave, ditambah relay ini supaya enggak tekor di aki. Kalau semua motor saya semua cuman memakai aki GS ini kecil, aki andalan saya enggak, jarang pakai aki Cina. Intinya GS atau Motobat itu rekomendasi. Meskipun motor anak-anak double starternya itu buat ngangkat mesin-mesin bore up yang berat-berat itu aki ini udah cukup. Yang penting cara pengaplikasian kabelnya sudah benar, aki ini aja udah awet sampai setahun lebih biasanya. Terus lanjut lagi, kalau ini kan belum pasang daymaker, mungkin besok onwardnya mau pasang daymaker sendiri katanya. Jadi meskipun lampu masih kuning, setidaknya wajib ya. Ini contoh, bisa didengar ini bunyi relay ya. Ya, denger ya bunyi relay. Jadi meskipun ini lampu kuning, wajib apa enggak ya? Tentunya wajib kalau pengen terang. Contoh ini nyala biasa ya, standar. Ini saya nyalakan jarak jauh lah. Kalau teman-teman yang udah biasa memakai lampu batok pesek terus dop H4 itu yang kaki 3 itu buat Vixen atau lampu mobil itu biasanya pasti hafal. Biasanya kalau lampu kuning di lampu utama dinyalakan gini, terus ditambahkan lampu jauh nyala bersamaan, pasti redup. Kalau ditambah relay ya ini keuntungan atau kelebihan pakai relay. Jadi dia tegangannya stabil terus lebih terang nyala lampu. Dari situ paham ya. Makanya kalau di lampu LED, daymaker, biled itu tegangannya lebih stabil. Terus dia nggak nyiksa di aki sini, nggak membuat tekor. Ini posisi mesin mati ya. Kalau posisi mesin hidup lebih terang lagi. Ini posisi mesin mati. Oke, lanjut ke bagian belakang soket relay klakson, nggak usah dibahas ya, klaksonnya belum ada. Intinya ini udah aktif, ini bisa didengar ya. Ini ada suara relay klakson ini udah aktif, tinggal pasang klakson udah bunyi. Lanjut ke bagian CDI, seperti biasa saya memakai CDI Tiger ori copotan, ini punya T-Rev. Kenapa saya pakai Tiger?
Soalnya karakter CDI Tiger itu khususnya untuk motor-motor touring jarak jauh kan itu butuh putaran atas. Jadi terus settingan CDI Tiger di karbu dan pengapian itu lebih gampang. Setting karbunya juga lebih gampang. Karbu juga saya pakai Tiger, andalan anak-anak touring. Terus CDI Tiger ini enaknya apa? Enggak, penyakitnya jarang ada CDI Tiger ini mati. Teman-teman bisa ditanyakan pada mekanik masing-masing, jarang ada CDI Tiger mati ini. Kalau yang DC itu sering mati seperti GL, terus Mega Pro itu sering trouble. Kalau Tiger ini awet, makanya ini CDI apa ya, kecil-kecil cabai rawit, kecil-kecil harganya 250.000. Oke, lanjut ke tes dulu sebentar, saya minta bantuan dulu untuk starter. Ini sudah hidup ya, ini biar di starter dulu. Ini sudah nyala ya, udah nyala ya. Oke, bis lanjut ke belakang, nanti pembahasan spool dan total biaya pembuatan kabel bodi seperti ini nanti saya jelaskan di belakang. Kiprok saya memakai ori NMAX ori baru. Kenapa saya pakai ori baru? Biar biayanya agak menekan biaya. Kalau pakai ori copotan Tiger semua agak berasa ya di biaya. Terus soket saya wajib pakai ori seperti biasa. Soket CDI ini juga saya pakai ori. Aki saya pakai GS ukurannya yang biasa dipakai di Beat dan Karisma itu. Beat, Karisma, Jupiter, Miyuji itu sama. Ini nggak pernah saya pakai aki besar. Kalau bagian belakang seperti ini pasti saya kasih soket semua. Ini soket sen kanan kiri. Oke, lanjut ke bagian bagian spool ya. Jadi kabel dari sini saya masukkan sini, keluar di sini. Mari kita lihat bagian spoolnya biar dibantu adik saya mencopotkan. Saya pasang di tripod dulu biar nggak pusing yang lihat. Untuk spek mesin ini kop saya memakai Mega Pro dan bloknya ini memakai Tiger. Tuh kelihatan ya, 196 pakai Tiger. Askrok saya memakai ori copotan Tiger. Jadi copotan Tiger nyel asnya masih panjang, saya pakaikan di sini. Jadi saya nggak merubah as bawaan Tiger itu, nggak saya pendekkan. Bisa dilihat itu bearing besar, ciri khas bawaan gear Neotech, Mega Pro dan Tiger, bearingnya masih besar. Jadi ini saya cuman membesarkan lubang bearing di bagian crankcase saja. Lanjut ke magnet. Magnet saya memakai GL Neotech. Kenapa GL Neotech? Karena GL Neotech itu lah, ini ada balancer atau pemberat magnet. Fungsinya untuk di putaran atas ya, atau pas touring jarak jauh itu biar ngisi di putaran atas. Intinya kalau kita sih tergantung owner ya, mau minta yang bagaimana, kita cuma nurutin aja. Kalau ini askruk langka masih standar Tiger, saya pasang di sini. Kenapa magnet saya pakai GL? Yaitu tadi, satu, magnet GL gampang dicari, terus kedua di harga. Terus kalau mau pakai magnet Mega Pro lebih bagus kalau
pakai mantit Tiger apalagi. Intinya kalau pakai mantit Mega Pro atau Tiger kan ada harga ya, harga lebih mahal kalau pakai mantit Mega Pro atau Tiger. Jadi ini magnet GL pickup bawaan kan di sini di depan. Kalau bawaan GL Mega Pro Tiger saya potong, saya geser di sini kalau soalnya kalau terpakai series ya. Jadi posisi pickup kan di sebelah sini. Oke, lanjut bagian spool. Spool saya memakai VR gerobak itu. Jadi ada gulungan full wave-nya DC-nya ini, dan ini gulungan CDI AC-nya. Kenapa saya pakai VR gerobak, yaitu tadi di biaya. Di biaya ya. Kalau pakai spool ori Tiger ya bisa, cuman ya itu tadi harus ngecor dudukan rumah spool ini. Kalau Tiger kan 3 baut, kalau ini kan 2, sama kayak GL Mega Pro, sama persis dudukannya. Bedanya cuman di tebalnya ini. Kalau spool VR gerobak ini tebalnya lebih tebal dia, makanya kita harus menyesuaikan, yaitu harus membubut di bagian ini. Jadi dudukan spool ini dibubut, dipotong 5 mili, jadi dia dimasukkan ke dalam. Soalnya kita as skru nggak motong, pakai tetap standar. Jadi yang bagian sini melingkar ini dan dudukan baut ini dipotong 5 mili, supaya intinya dikira-kira supaya magnet dan spoolnya ini nggak nabrak. Pulser saya pakai GL series. Jangan lupa bagian sini dikasih lem ya. Ini saya kasih lem porting supaya nggak rembes-rembes, biar nggak keluar, nggak sering-sering bocor oli nanti. Oke, dari apa yang belum? Magnet sudah, spool sudah ya. Ya intinya itu tadi, kalau teman-teman mau pakai spool apa saja terserah ya. Yang penting kalau ada yang tanya, Mas pakai spool imitasi awet apa atau tidak, tergantung yang masang. Kalau meskipun pakai spool imitasi, kalau pemasangan penginstalasian kabelnya bener pasti awet. Intinya motor tua kayak gini ya itu tadi ya teman-teman, yang utama mesin harus bener, apalagi buat yang suka touring jarak jauh. Kalau rekomendasi saya ya pakai standar Tiger seperti ini. Supaya apa? Kalau standar Tiger itu awet buat harian, terus nggak rewel-rewel. Mau diajar pakai apa, yang penting servis dan uli rutin itu udah beres. Kalau standar Tiger buat lari luar kota udah cukup lah kalau di motor CB. Jadi terus yang kedua di kelistrikan. Kalau kelistrikan udah beres itu enak. Dalam arti enak itu kalau touring itu tenang, nggak takut trouble kelistrikan dan lain-lain. Nah, kalau kelistrikan trouble di jalan itu susah, apalagi pas waktu touring ini niatnya senang-senang mau jalan-jalan liburan, dicoba kelistrikan trouble susah ndek jalan, malah kasihan teman-teman juga, nyusahkan temen. Kalau udah mesin mumpuni, kelistrikan mumpuni, mau jalan-jalan jauh itu tenang, nggak takut mogok di jalan ya. Terus kalau lampu juga terang, mesinnya juga enak, itu di jalan nggak was-was. Jadi kalau ragat ya itu tadi sekalian yang bener bisa. Intinya kalian pinter-pinter jangan sampai jadi korban vlog-vlog yang nggak jelas. Biasanya vlog YouTube yang menyesatkan ya. Carilah konten yang bermanfaat biar teman-teman itu dapat manfaatnya ya. Lanjut ke segi biaya. Kalau total pembuatan seperti ini belum lampu daymaker sama speedo ya, pembuatan seperti ini
semua, intinya kelistrikan sampai bagian kiri ini habisnya sekitar 2 jutaan. Kalau ada yang tanya, "Loh Mas kok mahal?" Ya bisa dilihat sendiri, yang terpasang di sini udah kelihatan mulai dari aki kiprok harganya berapa, ini 250. Terus kowel, relay ini berikut, kalau order dan kontak itu murah. Yang habis banyak buat kabel ini, kabelnya bahannya saja ori copotan Tiger itu 200.000. Kalau motor ini motor kiriman dari Ponorogo, ini dikirim ke Surabaya cuman untuk dibuatkan kabel bodi seperti ini. Oke, buat kalian yang menyukai video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif. Terima kasih.